Halo, selamat siang. Kedengeran nggak? Berko. Kayak responsi PMP ini diantara excited dan kesel ya. Saya kedengeran ya. Halo, oke. Ini hari ini ya, ini bahas soalnya Pak Pogo ini. Ini sama satu soal nanti di atas, aku lupa nomor berapa. Ini tak ingat-ingat deh, tak cari. Pokoknya benda kayak setrika. Ya emang soalnya tentang setrika. Terus rewardnya satu soal tentang example 5.4 kalau nggak salah. Itu tak cari, itu soal yang paling mirip dengan UTS tahun lalu. Sudah. Jadi lah nggak ikut reward, rugi toh. Oh ya, ini gini ya, mau tak announce juga. Ini kan gimana ya ngomongnya? Reward class-nya itu tak rekam, tapi mulai kapan ya? Mulai minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa. Nanti kalau mau akses harus izin Gojo ya. Dan jangan disebar-sebar loh, nanti di-download, di-share. Wah. Tapi download itu kan download video ya kesel ya. Kan gede. Terus mau mbok share lewat apa juga. Enggak masalah gitu. Oke. Jadi aku mau bahas. Ada yang tahu enggak di sini ya? Tak panggil ya sama. Aceng, siapa Aceng? Whatever you are. Kamu siapa? I want to ask you something. Aceng. Oh. Ya, ini siapa ini Aceng nih? Aceng go. Ki Feren lagi. Oh, bukan. Who are you? Aceng go. Guys lah. Aceng. Bab 5 ini ngapain loh? Bab 5 ini ngapain? Kurang tahu kok. Kalau kurang tahu itu apa itu? Skip minggu lalu kok. Oh, skip minggu lalu. Ya, tak tanya sih nggak skip minggu lalu. Like koyo ini nih. Enggak ngira skip. Saya bentar. Loh, laptopku kenapa ya dia? Nah, ini enggak mungkin. Nina, halo Nina. Nah, Nina ini gak mungkin skip rasanya. Nina, halo. Bab 5 ini ngapain bab 5 ini? Halo. Yang lain mikir loh ya. Masa enggak tahu bab 5 ngapain? Nah, kalau konduksi unsteady kenapa? Kalau konduksi unsteady kenapa Nina? Ya enggak steady. Ini enggak steady apanya ini? Kalau konduksi unsteady. Apanya yang berubah-berubah? Kalau kira-kira perpindahan panas unsteady apanya yang berubah-berubah? Halo? Masih berpikir? Ya, oke. Jawab aja. Jadi bab ini tuh maksudnya itu konduksi unsteady, itu suhunya berubah-berubah. Nah, kalau kalian perhatikan bab 1 sampai 4 kemarin itu kan dianggap steady state. Ya, berarti kondisinya sudah steady, jadi waktu kondisi di mana suhunya sudah nggak berubah-berubah lagi. Jadi anggapannya kayak misalnya kamu misalnya panas terus buat dingin kan mesti
ada perubahan suhu toh. Dari panas jadi rada dingin. Nah, nanti ada suhu di mana dia konstan. Nah, ya. Kayak soalnya kojo tugas tuh PMP enggak tahu siapa. Ya mungkin satu kelompok yang kerja satu orang ya kayak biasanya normal. Ya itu yang baca soal itu nanti mesti ngerti itu ya. Itu kan ada termokopel bla 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 itu suhu ini kan rentang. Nah, itu sudah steady. Jadi anggapannya suhunya di situ sudah nggak berubah-berubah. Nah, ini belajar yang suhunya berubah-berubah. Oke, jadi di bab ini itu penentuannya itu ada banyak cara. Nah, nanti caranya ngapain aja? Maksudnya ada banyak metode ya. Ada banyak metode dengan beberapa persyaratan. Nah, itu persyaratan yang harus dimengerti ya. Kalau nggak ngerti asal pakai, wes iki pokoknya tak antem pakai iki metode iki. Nah, nanti salah, tidak akurat ya. Jadi pokoknya bab ini belajarnya itu. Nggak tahu kalian dijelasin Pak Pugo apa? Ya, saya ya juga nggak tahu ya. Kayak gini. Karena katanya karena minggu lalu masih kemarin Kamis tuh sangat error. Ya sudah gini. Jadi ini tuh maksudnya section 5 artikel 5 ini apa aku nggak tahu. Nah, pokoknya gini ya, ada dinding gini lah, dinding ketebalan 2L. Nah, asumsi. Nah, ini 2L, ketebalannya 2L. Nah, ini awalnya uniform temperature, tapi tiba-tiba ada konveksi. Jadi anggapannya kayak ya awalnya dindingnya suhunya ini nih kan awal nih dia ngomong TI 250 tidak diketahui ini di soalnya cuma ditulis di apa namanya skemanya saja 250 nih ya awal 250. Nah, tapi tiba-tiba ada konveksi. Nah, kalau bilangan biot itu apa? Ya, bilangannya ini yang nanti dipakai buat nentuin syarat. Jadi biot sama bilangan Fourier itu dipakai buat nentuin syarat. Penggunaan syarat. Maksudnya kalau segini itu nanti pakai yang mana? Nah, itu jadi syaratnya pakai BI sama FO. Nah, oke. Nah, itu terus dindingnya isotermal. Nah, pakai kalau ini dia bilang di sini. Kalau bilangan biotnya itu kurang dari 0,1, dindingnya bisa dianggap isotermal, bisa dihitung pakai lambat kapasitans. Nah, ini salah satu metode namanya lambat kapasitans. Dari kondisi yang ditunjukkan di bawah ini skemanya ini. Nah, ini mau dia itu soalnya nomor 15 itu mau nge-compare kondisi metode prediksi, mau pakai one term approximation, lambat kapasitans sama finite difference ya. Harusnya sing ngambil KNT ngerti lah, sing sudah ngambil KNT semua toh, harusnya ngerti finite difference itu apa ya. Nah, oke. Nah, ini kalau pakai finite difference itu dibentuk nodal-nodal gini. Wes ojo gila. Ini baru kena bab 4. Waduh, trauma. Apa iki nodal-nodal mana? Nah, kayak gitu. Nah, ini tidak usah takut kalau perpindahan panas ya kayak gini. Ada nodal-nodalnya. Nanti enak kok, tenang. Perpindahan massa gampang pol, gak kayak setan kayak gini ya. Tenang. Nanti tenang. Terus kemudian nih waktu finite difference-nya juga dia bagi jadi 2 nodal. Oke. Nah, ini lihat kalau kalian lihat gambarnya kayak gini. Halo, kalau kalian gambarnya kayak gini, ini ada titik-titik di sini. Ini artinya apa ini? Ayo, ini artinya apa ini? Artinya apa ini? Ada titik-titik di sebelah sini. Halo? Insulasi kok. Geraldo? Geraldo? Ya, siapa sih ngomong? Parent apa Niko dia? Ya, ini naik. Oke. Makasih Niko ya. Ini ya. Pokoknya ada titik-titik ini insulasi ya. Makanya dia bilang 2L. Nanti karena bilangnya kenapa 2L. Nah, ini gini dulu. Bentar. Tunggu. Aku cuma ngomong sesuatu ini yang menjadi banyak kesalahan anak ya. Ini loh, lihat. Ini kan diinsulasi. Ini loh, ini kan diinsulasi.
Nah, kalau ini diinsulasi, berarti kan suhu paling panas kan dia ini. Ini kan kena pendinginan, ini suhu paling panas. Berarti kan grafiknya kan kayak gini grafiknya. Grafik apa namanya ya? Gradien suhunya kan gini. Melengkung gini. Toh? Nah, ingat loh ya, mid plane itu ya, mid plane. Nanti kalau Kojo nggak bisa bahas semua. Nanti kalian baca-baca yang di rumus-rumus awal itu ada penjelasan kondisi. Mid plane itu di titik bukan di tengah-tengah sini loh ya. Ya, kalau ini L-nya 20, berarti mid plane-nya bukan di 10 sini. Bukan di sini, tapi di sini, ya. Ini yang jadi banyak anak-anak salah di UTS tahun lalu. Padahal gampang, cuman anak-anak itu enggak ngerti bedanya mid plane, ya karena prosedural ya, jangan desain prosedural ya. Ini harus ngerti ini. Ini harus tahu konsepnya. Pokoknya mid plane bukan mid, tengah, bukan gitu. Mid plane itu pokoknya suhu paling panas ini di sini. Nah, ini kalau mid, ini padahal nggak mid plane, padahal ini anu. Nah, makanya ini dibilang L-nya 20. Kalau dia paling panas di sini, kan grafiknya jadi gini. Umpama. Nah, ini jadi X-nya itu di sini. X-nya dimulai dari sini ke sini, L sama dengan min 10. Ke sini. Kebalik, sorry. Nah, terus habis itu, nah ini min 10, ini 10. Kalau ke sini, itu min 10. Ini kalau mid plane-nya di tengah ya. Kalau mid plane-nya di sini, ya L-nya 20. Oke? Pokoknya jangan salah. Ya. Ini nge-clear semua. Oke, nah ini. Aduh. Nah, kemudian ini kalau finite different, dia dibagi 5 nodal. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi gini. Ini yang minta soalnya sendiri. Ada di mana ya? Lupa. Dia bilang, nah ini yang C ini. Ini dia ngasih kode yang C ini. Tapi nanti yang C ini dibuat kode 2. Oh, ini emang soalnya 2 nodal sama 5 nodal. Ini pokoknya dibuat apa namanya? Dibuat finite different. Terus lambat kapasitan sama one term approximation ini tidak perlu nodal-nodal. Oke, yuk yang ke A, determine the mid plane. Mid plane loh, T0, T loh. Jadi kalau PMP itu biasanya itu T, X, T. Jadi kayak gini. T, ya, T, X, X-nya itu 0 nih, kan 0. Sini kan 0, 0 sampai 20. Ini 0. T, X, T. Surface. T, L, T. Nah ini kan L. Ini T, T, atau, sorry. T0, ini T, L. Nah kalau tadi yang case-nya, kalau pengen gini, ini jadi T. Kalau gitu, ini T0, T, ini TLT, ini T min L. Ya, T min L, T. Oke. Mudeng. Kalau case-nya yang mid plane bener-bener yang di tengah ya. Yang paling panas di tengah. Kalau ini kan paling panas di sini. Terus habis itu dia tanya temperature 100, 200, 500. Pakai, nah ini dia bilang, pakai one term approximation to the series solution. Ini dia ngomong equation 540. Mungkin ayo anak soal dikasih ini nih di sini equation-nya. Terus dia bilang, what is the Biot number of the system? Yuk, go to Mansol. Nah ini Mansolnya lebih nggak play lagi. Dia ngomong. Nah ini ya, ini jelas nih, jelas nanti. Nah ini Mansolnya dia bilang, the result are tabulated below. Ya kayak dia gak ngomong, yo wis itu kan dewe. Ini Mansolnya rada nggak play. Ya nanti tak tunjuki ya, tak tunjuki nanti. Tunggu. Ya, hitungan dewe, pokoknya question ini sakmene. Dia bilang kurang lebih kayak gitu. Jadi tak jelasin yang Biot number-nya dulu. Gampang lah, Biot number cuma masuk rumus. Pokoknya rumusnya ini, wes, ini gampang. Cuman kayak gini, aku nggak tahu ini penurunannya dari mana. Kalau mau ya silakan dibaca sendiri. Nah ini bilangan Biot, ini B itu Biot ya, H L per K. Oke? Tapi nanti ingat, hanya ini bisa bervariatif. Bisa H apa aja macam-macam. Nanti yang soal satunya tak tunjuki H dari radiasi. Nah, radiasi bisa ada H nih toh, sangat toh. Ini balik bab satu lagi nanti.
Nah, ini ya terus dia bilang since BI lebih besar dari 0,1 ya, ya apa namanya? Ini sebenarnya kurang pas ini. Ini harusnya bilangnya gini. Kalau BI itu lebih dari 0,1, ini kan di soalnya ini ya. Kan dia bilang, kalau BI kurang dari 0,1, the well can be approximated as isothermal dan pakai lambat kapasitas ya. Nah, kalau BI lebih dari 0,1, lebih pol kan 0,7. Nah, itu intinya jangan pakai apa namanya ya? Jangan pakai lambat kapasitas gitu. Nah, ini tak tunjukin equation 540 541. Oh iya ya. Benar. Ini ngecil none ya apa? Ketutupan. Nih ya. Nih, lihat 540 541. Nah, ini kalian baca syaratnya ya. Ini dia di problem 534 FO-nya. Dan ini FO itu yang tadi dulu ya, yang bilangan Fourier. Pokoknya dua syarat tuh pakai BI sama FO. Ya. FO-nya ngitungnya kok ya lupa. Nanti tak cari dulu ya. Aku kok lupa ya ngitung F0 ini ada hubungannya sama BI pokoknya. Nanti tak cari ya. Ingetin ya, nanti ingetin ya. Sorry. Ini karena nggak tak kerja, no. Cuma tak tunjukin aja. Ini gini. Nah, ini pakai ini. Apa ya ini namanya? Theta bintang ini ditambahin theta bintang. Nah, ini dia bilang, theta bintang ada theta bintang 0, ada theta bintang. Kalau theta bintang, ya, itu rumusnya ini. Ya, sama ini. Nanti tenang. Ini apa yang gaje-gaje ini nanti tak tunjukin. Nah, sabar. Nah, ini theta bintang, itu rumusnya ini, theta bintang 0 ini. Kalau theta bintang 0 itu rumus ini. Ya. T0 min theta hingga. Nah, kalau kayak gini, kondisinya kayak gini, berarti theta hingganya kan itu si fluidanya toh. Fluida yang mengalir ya. Kan ini maksudnya T saat detik ke 0, T awal, min TI, T dotnya dia, kan yang minggu lalu ya, masih ingat ya, TI kan T dotnya dia. Jadi T0, T awal dia dikurangi theta hingga, dibagi T dotnya dia, dikurangi theta hingga. Theta hingga berarti T, ya ini ya, fluida pendingin 25 derajat toh. Nah, anggap saja itu kan kenapa dibilang tak hingga itu sebenarnya ada maksudnya itu dalam. Jadi ya misalnya ini bisa dibilang T waktu T sama dengan tak hingga gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, atau bisa juga dibilang karena saking banyaknya dia jadi dibilang tak hingga. Jadi misal kayak gini, misal nih bayangkan misal ada gunung meletus, gunung di tengah laut meletus, terus batunya yang panas yang suhunya misalnya 5.000 derajat nyemplung ke laut ya, nyemplung ke laut belum. Nah, menurut kalian suhunya lautnya emangnya berubah? Ya berubah, tapi kan cuma sebentar sama balik lagi kan gitu. Nah, itu makanya kenapa dibilang theta hingga. Saking banyaknya. Ini tuh sebenarnya ada maksudnya semua kenapa dibilang kayak gini. Cuman tak jelasin satu-satu enggak cukup waktunya ya. Nah ini yang gaje ini aku nggak tahu bacanya, mungkin ada yang tahu bacanya ini apa. Ini masuk si ini, nggak tahu ya ini apa. Ya anggap saja, ya isi ya ini sih ya. Aku nggak tahu bacanya apa ini. Si ya. Ya oke si, oke si. Kita bilang si. Nah ini ngitungnya si itu pakai ini ya. Hitungnya pakai ini. Nah, ini kan plain ball ya, plain ball. BI kan sudah dihitung. Ini ada 3, ini boleh. Ya kalau soalnya infinite cylinder ya pakai ini. Kalau spare ya pakai ini. Kalau plain ball pakai ini. Ini BI-nya sudah dihitung. Kalau sudah ketemu tadi 0,6 di sini.
Nah, ini kalian nyari C sama C1-nya, ini kan dibutuhkan. Nah, ini kan dibutuhkan C1 sama C itu. Nah, ini BI-nya nih. Oke, di sini kalian interpolasi dapat C sama C1-nya itu ya. C1 dan C1 dimasuk nok semua ini dimasuk masuk nih, ini dimasuk no ke sini dapat ini kos sorry tingkasio kalkulator secara umum kalkulator nanti kosnya ini kan sudah dibentuk model radian sama dia. Jadi nanti kalian masukin kosnya ini bentuknya yang benar dulu, nanti dimasukin ke sini. Oh ya sudah ya. Ini apa tuh namanya? Ya ini ditanya no. Halo? Halo? Ada ya? Jelas toh? Tinggal masuk rumus selesai ya. Oke, yang B ini lambat kapan? Oh, ada yang mau tanya. Videonya KC ya Nana ya. Kan enak. Terus habis kalau yang B ini pakai lambat kapasitan. Calculate T nah ini 50, 100, 200, 500. Lambat kapasitan itu kan tidak akurat kalau untuk metode di mana BI-nya untuk kondisi di mana BI-nya itu lebih dari 0,1 ya enggak apa-apa lah. Nah ini dia tanya ini, did you expect this result to compare favorably that from those part A? Harusnya enggak, harusnya rodok teler ini, enggak pas ini, karena melebihi kondisi ya. Ini lambat kapasitas itu halaman berapa ya? Awal-awal ya, rasa trial ya. Nah, ini lambat ya ini BI itu ngapain tuh? BI itu sebenarnya ini loh. BI itu definisinya tuh kayak ya hambatannya si siapa? Oh, hambatan konduksi per hambatan radiasi. Enggak, kebalik, sorry. Bentar ya, gini. Hambatan konduksi kan gini. Kan kalau konduksi itu kan jadi L per KA. Ya enggak? Ini konduksi. Kalau radiasi. Kalau konveksi kan seper H. Ya enggak? Nah, ini kan R. Kon dibagi R kon. Berarti kan jadi gini toh. Ya toh? Ya enggak? Halo? Nah, ini ya, maksudnya itu gini. Dari sini. Oke. Nah, ini termasuknya gini. Nah, ini kalau dia panas, kalau samakannya itu sebanding ya, sama-sama gedenya, berarti kan anggapannya kan ini nih. Kalau H sama K ini besar, anggapannya oh sorry, misalnya H ini jauh lebih besar daripada K. Misalnya H-nya 100, gitu. K ini cuma 5, kan B ini gede. Nah, ini jadi gini toh, penyebaran suhu ini dia jadi rata. Ya, ke samping sana. Dia jadi kayak
anggapannya kayak di setiap titiknya, di setiap DL, ini kan DL ini. DX, sorry kok DL. DX, di setiap DX itu DT besarnya, di setiap, ini agak kompleks, tak tulis saja. Di setiap DX, ini kan DX, ini kan ganti-gantian DX. DT-nya mirip-mirip. Oke, sambayang no. Di setiap DT-nya mirip-mirip. Jadi anggapannya di titik ini, kalau ini dalam case ini ya, ini case-nya ini. Case-nya ini. Case yang BI-nya gede. Nah, jadi kayak di titik ini sama titik ini ya mirip suhunya. Sampai sini juga mirip. Karena saking anggapannya kayak saking dinginnya ini. Saking kayak di buanter, nah ini dingin. Makanya dari pertebaran oke. Nah, kalau untuk nih itu anggapannya B sama K-nya itu sebanding. Jadi kayak gini. Nah, ini kalian bandingkan sama ini, lihat. Ini kan jeweglek dari sini, wah langsung gitu. Ya, ini kan dibandingkan sama tingganya. Itu sebenarnya di suhunya ini sama ini. Suaranya putus-putus. Oh, sorry putus-putus. Wah. Tulisannya ini apa namanya? Oh, suaranya gak steady. Suaranya berubah terhadap waktu ya. Ya sudah. Apa koneksi ini buruk ya? Ada tulisannya connection buruk enggak? Punya anak kucing atau kuning merah gitu. Halo? Enggak jelas ya ini ya. Nggak jelas kok. Enggak jelas ya. Ya sudah ya sudah. Nanti setelah ini tak record sendiri aja ya. Nanti kan kalau tak record dewe mudeng. Nanti tak kasih no KC diupload ya, KC ya. Kita ya. Ya ini tunggu dulu. Ini ditunggu dulu 9 menit, 10 menit. Kalian serba lah sedikit. tahan sebentar gitu lah kemana ya. Karena di ini kan pojok di sini tuh jajannya pojok ya terus apa semua kuliah jadi berat internet ya, sorry ya, ini loh pokoknya. Nah, pokoknya lamper kapasitas itu syaratnya ini ya. Nah, ini loh ini ya F0 ini rumusnya. Nah, ada ketemu. Alfa itu apa? K per OCP. Ini kalian ingat ya, bab 2 apa bab berapa? Alfa itu K per OCP. Apa kebalik ya? OCP. K per OCP kok bener kok. K per OCP T per L kuadrat. Sudah ya, kalau dia tanya ini dia soal itu kalau di ini tuh kan sudah dia tanya, dia bilang kalau di 2 note, nah ini dia pakai banter juga. Nih nanti kalau mau ngitung jawaban ini ya sama ditunjuk ini aja ya. Kalau mau ini pakai 50 detik ya, ini hasilnya mau 100 hasilnya ini, cocokin aja enggak apa-apa. Itu pakai persamaan ini tinggal dimasuk terus ketemu T itu T
Ini dia tanyanya pakai yang C ini dia minta pakai, pokoknya pakai event different gitu loh. Ini pengerjaan satu sekali lah. Nah, ya, ini masih masih buruk enggak suaranya? Masih putus-putus enggak? Masih kok. Masih kok. Oke. Apa ya, putus-putus ini? Nggak jelas sama sekali kok. Oh, nggak jelas sama sekali. Waduh, mana bab 5 ini cukup susah. Ya sudah, gini apa? Tak stop ya. Tak apa namanya? Tak end. Nanti kalian langsung join lagi. Tak record dari awal, oke? Ini tak end dulu aja. Kalian bentar lagi join lagi, oke? Nah. Recordnya di mana ya? Oke. Halo? Ya, tak lanjut ya. Yang tadi dia tanya infinite different. Infinite different itu metode yang sebenarnya cukup akurat kalau nodalnya banyak. Ini kan dia nodalnya dipisah-pisah. Apa namanya? Ya, Excelnya. Nih. Jadi awal kalau kalian perhatikan soalnya nih, misalnya. Nah, ini. Ini kan DX-nya, ini kan L-nya 20 cm nih. Ya, ini kan 20 cm segini. Nah, itu kan ini nodalnya ada 5, ini nodalnya ada 2. Berarti kan kalau kayak gini, ini kalian masih nggak ada KND. Ini kan namanya step size ini. Ini kan step size. Nah, jadi step size-nya berapa? 4 cm toh? 4, 8, 12. Sorry kok 4 cm. 5 cm. 5 cm toh? 5 ya. Kalau ada 5 titik, ini gimana ya? Nggak lupa toh step size? Itu gitu. Berarti kan 20 per n-1 kan panjang per n-1 kan gitu. Ketahuan ini sudah dapat dx-nya berarti 5 cm. Kalau ini dx-nya berapa? Dx-nya berarti kan 20 cm. Kan dari titik ini ke titik ini ya. Nah, itu kalau kalian melihat Excel-nya itu kayak gini. Ini yang 5 cm. Oke. Yang dibutuhkan adalah nentuin dx. Sudah. Nah, ini BI. Biotnya jadi kan biot itu kan rumusnya tadi kan persamaan lagi. Ya. Nah, hanya di berapa? 500. L-nya jadi 0,005. Bukan 20 lagi, ya. Bagi K-nya tadi berapa? 15. Nah, dengan sekian. Nah, ini jadi berubah ini. Jadi ini itu beda, ini BI-nya ini. BI di sini tidak sama dengan BI yang tadi. Nah, ini terus ngitung F0. Ini nanti tak share kok, apa Excel-nya tidak usah khawatir. Nah, ini tapi DT-nya Kojo kasih 2 detik. Ini tuh apa ya ini ya? Aku lupa ini apa. Nah, ini ngitung alfa, K per CP, K rho per CP. Jadi DT-nya
apa namanya DT ini 2. Ini kojo kasih 2, ini gantian 1. Kalau mau ganti 1, ini tak T ini sampai 500. Ada yang mau tanya tak? Tidak toh? Nah, ini kalau ini kan DT ini lihat sampai 500. Ini kan kalau kalian mau DT ini mau ganti 1, tidak masalah. Ya, kalkulasinya pakai numerik. Oh, enggak. Oh, ya dibilang numerik bisa, tapi ini bukan numerik amat ya. Ini finite difference. Jadi sebenarnya ini juga metode KNT, tapi juga masuk numerik pakai namanya finite difference. Ya ini kalau yang 2 nanti tak tunjuki. Dan ini kalau ini DT ini 10. Males bikin panjang-panjangnya. Ya tinggal ngedrag sih, tapi enggak masalah. Nah, ini persamaannya lihat ini. Persamaannya lihat di sini. Nah, tak cari dulu. Nah, ini sudah masuk finite. Nah, ini ya. Pakai ini. Benar-benar cek. Sebentar aja. Mau ngambil buku sebentar ya. Halo. Ini untuk yang ini kan ini persamaannya ini. Halo, ini persamaan ini itu dipakai buat interior. Tuh, benar. Aduh, angele. Kalau ini jadi gede ya, tebal. Ini yang ya, ini persamaan ini. Nah, kalau tak tulis gini kan lebih jelas toh. Enggak, kok enggak pakai banyak. Ini yang interior node. Interior node apa? Interior node itu yang ini ya. 1 sampai 4 ini interior. Kalau 5 yang kontak sama udara ini kan dia di titik sini. 5-nya kan di sini. Dan dia kontak sama udara. Nah, kalau di dalamnya ini pakai persamaan yang interior node. Ini interior, ini yang kontak. Oke? Paham?
Nah, persamaannya tinggal gampang, enggak usah bingung ini apa ini ya. Ya F0-nya pokoknya di sono ya. T, TP, M-1. TP, ini loh. Benar-benar. Tak liatin di Excel-nya aja. Ini lihat, ini waktu detik ke 0, kan suhunya 250 semua. Semua 250, iyalah, kan masih belum ada apa-apa. Nah, ini tak ganti 2. Tapi kalau kalian mau ganti 1 ya enggak masalah. Nggak jadi gue deh ya. Iya, itu sudah rumus jadi. Ya, itu ada penurunan nih. Ada penurunan nih. Ini finite itu sebenarnya dari MTK itu loh. Nah, kalian masih ingat? Ya, sudah dilupakan ya tidak apa-apa lah. Setan MTK memang. Kalau finite pasti pakai itu, ya. Pasti pakai apa yang tadi itu, ya. Pakai 2 itu. Sudah tidak usah khawatir. Nah, ya. Oh, ini rasanya suara kuis jelas ya ini ya. Nah, apa namanya? Sudah jelas belum nih? Apa masih Wis pinduan go. apa wis apa? Wis pinduan. Pinduan. Oke, gini. Ini pakai yang tadi, ini lihat. Nih, 2 ya. 2 F0 dikali 0. Suhunya ini, suhu sebelahnya ini ditambah ini BI kali 0. Apa ya ini 25 ini? Oh, 25 ini suhunya ini. Suhu fluida. Dicek dulu ya. Aku ya nggak ingat rumusnya. Ini berarti pakai yang ini. Ah, iya ya, benar. Ini BI kali theta hingga. Oh, kadang jelas, kadang enggak. Oh, ya. Ya wes. Berarti internetnya emang rada gak stabil. Terus habis itu ini TP4 nih loh. Ini kan berarti T poin keempat. Nih, aduh, sorry, salah buka. Ini, ini, ya, tambah 1 min 2, B biru itu ini F0, dikurangi 2, ini yang gini. Nah, awal kan yang, nah ini kan awal yang kena kan yang ini aja. Awal berpengaruh kan ke T5 dulu, terus nanti melorot-melorot lama-lama ini kan yang mending, lama-lama ini kena ini masih aman, ini yang kena ini masih aman, terus dan seterusnya sampai yang paling kiri pun yang kena dinding insulasi itu juga kena pendinginan ya. Nanti kalau kalian scroll sampai bawah, nih lihat, lama-lama tambah dingin mereka, lama-lama kalau tak hingga, kalau waktunya ini drag terus, ya lama-lama jadi 25 mereka ya, semua jadi 25 nanti. Tapi waktunya banyak, mungkin kalian nge-scroll sampai wah, iro pakai ya. Nah, ini kalau yang T4, yang nodal yang dalam, semua perhatikan aja, sama aja, mau ini ya podo ae persamaannya. Cuma nanti ganti geser-geser kita aja lah ya. Ini itu rumusnya itu ini. Lihat, B6, ini berarti F0 dikali 0. Suhu T5 yang di sini ditambah ini, ya, kalau kalian perhatikan ini. Ini F0, TP itu maksudnya T waktu sebelumnya gitu ya. T waktu sebelumnya yang sebelah sana dan tambah T sebelahnya, TP sebelahnya. Paham maksudnya aku ya? Ini dulu. Nah, ini kan TP sebelahnya. Ini kan TP ini kan waktu yang sebelumnya ini. Tapi sebelahnya ini kan ini. Jadi T3 sama T5. Kalau ini ya, jadi kan ini sama ini kan gitu. Aduh. Kemudian mana ya? Jadi ditambah 1 dikurangi 2 F0 kali 0 suhunya dia sendiri yang tadi. Ya. Jadi ini nih lihat 1 kurangi TPM. TPM itu ya dia yang pokoknya kalau P ini ya sebelumnya. Ini kan
waktu itu sebenarnya ini tuh sebenarnya kayak waktu itu, tapi kan kamu P+1 itu pasti sudah kacek 1 detik, sudah kacek satuan waktu yang kamu pakai gitu. Ya. Jadi kalau kalian kacek 1 detik ya TP+1, tapi DT-nya 1 detik. Pokoknya ini yang gini aja kalau kalian bingung, kalau kalian nentuin ini, misalnya di 4 detik, ya anggap saja 4-nya ini yang P+1 gitu ya. P+1, ini P+1, ini yang P, ini yang P. Ini P semua berarti kalau kalian lihat di sini. Kalau kalian P+1-nya ini ya ini P semua. Kalau ini ya ini P+1. Kalau ini P+1 ya ini P semua ya. Stop. Gitu toh, tinggal masuk rumus. Kalau M-1 itu ya berarti sebelah-sebelahnya ya. Oke? Paham? Ini jelas toh? Wes tinggal di drag sampai bawah. Sudah selesai. Nah, kalau yang nodal 2 ya podo ae. Ini apa ini? Abaikan saja ya ini ya. Aku ya lupa ini apa. Ini soalnya ini sebenarnya tugasnya ini tuh dipakai tahun lalu. Dikumpul no. Tapi aku ya lupa ini nulis apa ini. Jadi lupakan saja. Nah, ini DT-nya ini. Kalau ini pakai 10 detik. Ya. Kalau ini T2, berarti kan T2-nya kalau kalian lihat di sini. T2-nya itu kan berarti ini yang kontak sama udara kan di T2. Nah, kalau T1 ini kan jadi yang interior, ya. Kemudian ya sudah ini jadi dimasukkan rumus yang tadi di depan. Pakai rumus yang ini. Nih. Masukin T2. Ini ya sama aja. Masukin seperti persamaan ini. Nah, oke, lihat, hati-hati. Kan kalau ini kalian perhatikan. Kalau ini yang DT1 ini kan ini kan P-1, M-1, M+1. Nah, kalau yang di paling pojok kan berarti kan antara nggak ada M-1-nya atau nggak ada M+1-nya toh. Nah, kalau kalian di sini kan berarti kan nggak ada yang di sebelah sininya, adanya kan di sebelah sini. Nah, ini kembali kayak yang bab 4 kemarin, berarti pakai 2 kali yang di sini. Kalau di nodal ini berarti ya pakai nodal 2 kali ya. Kalau di nodal ini ya berarti pakai nodal 2 ini 2 kali. Ini dianggap kayak gitu, kayak bab 4 kemarin ya, yang teknik yang udah tak ulang-ulangin ya. Nih makanya di sini tuh dia tulis 2 kan ya. Nih. DB kali 2. Kalau di nodal 5 ini kembali. Nah, ini lihat. Tuh, toh. Nih, D11 2 kali. T2-nya yang jadi 2 kali. Ya. Oke, enggak usah bingung. Gampang toh? Tinggal masuk ini, jebret, tarik, beres. Nilai UTS berharap berdoa keluar pilih different, tinggal ganti Excel Kujo ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari infinite different ini? Semoga suaranya ini jelas ya. Kok mau nanya kok? Gimana? Sorry. Gimana? Sing T5 itu berarti modal kanannya selalu T infinite ya? Iya. Iya, selalu infinite. DE berarti makin lama makin turun gara-gara T4 ya melok turun makin lama atau gimana? Ya sebenarnya kalau rumus gitu, tapi kalau kondisi nyata kan ya dia kan dia yang kena pendinginan. Ya ini kan sebenarnya tambah lama tambah dingin semua. Oke? Iya. Thank you. Oke, sip, paham? Oke. Ada yang lain? Ya? Oh, Feren bisa tanya, berarti sudah cukup jelas ya suaranya? Iya, terakhirnya pinduan kok. Jarang macet-macet deh. Oh ya sudah, gituan. Terus aku mau bahas ini. Oh ini loh, connection unstable.
Pantesan kok jelas. Nah, ini aku mau bahas nah ini ya yang setrika ini. Nih 5.9. Ini ada ini di buku hitam nih nggak salah nomor 5.11 kalau nggak salah. Coba nanti dicek ya. Nih base plate nih ya ada ketebalan 7 cm. Ini loh. Aduh. Jadi anggapannya ini kan setrika gini. Ketebalannya itu kalian soalnya ini Kojo mau memperingatkan ya. Kalau kalian belajar PMP itu perhatikan ya. DX-nya kan kalau konduksi kan DT per DX. DX-nya itu ketebalan loh ya. Jangan kebalik. Jangan DX-nya itu yang kemana-mana. DX itu pokoknya arah perpindahan panasnya. DT-nya target. Ini tak perdalam ini karena kelompok yang gambar tugas itu salah. Ya, aku malah rodo. Nah, apa ya tadi bingung masihan kalian mungkin. Kalau DT per DX tak cara di sini. DT per DX itu DT-nya itu target suhu. DX-nya itu target ketebalan. Bukan target. DT-nya itu DX-nya itu jarak dari target suhunya. Ini jangan bingung ya. Ini soalnya ini yang paling basic nih, konsep paling basic. Kalau kalian ini bingung ya, waduh. Nah, bisa total nanti PMP-nya. Ini pokoknya harus paham ini ya. Nah, ini loh. Kalau dia L-nya 7, ini kan dia bilang L-nya 7 mili. Berarti kalau gambarnya kita gini, itu berarti itu anggapannya gini loh. Gambar no. Kita ya itu kan gini loh, tenda ya malian. Nah ini ya, ini loh, berpindahnya itu berarti ini dari sini ke sini, ya ini ke sini loh. Bisa bayang no, dari ke dalamnya ini, ketebalan ini loh, titik ini ke titik ini, itu yang 7 mili. Ini loh, angele, ini loh, nah ini loh, ini yang 7 mili. Bukan sini. Ini kalau sini ke sini kan berarti yang sini panasi, sini buat panasi. Kalau yang kan ini kan mesti anu toh. Kalau masuk kan setrika kan mesin ini kan panasnya kan di dalam sini toh. Panasnya dari sini. Jadi dari sini ke sini panasnya ya. Bisa bayangno toh setrika? Halo ini tak tanya ini bisa bayangno enggak? Kalau enggak bisa tanya aja. Bisa bayangin setrika enggak? Halo, bisa enggak? Bisa. Setrikanya paham enggak? Oke, sip. Halo ya. Terus dia bilang, alah ini informasi rho-nya sekian, CP-nya sekian, konduktivitas sekian, emisivitasnya dia sekian. Ada emisivitas berarti ada radiasi. Oke? Heaternya kan ya itulah, ya apa namanya, pokoknya setrika bisa ada heater, setrika ada heater ya mau dibuat apa. Nah, apa namanya, terus habis itu well the outer surface exposed to ambient air. Jadi ini kayak anggapannya kayak kamu ngetrika terus kayak setrikanya mau berdiri nodes, nah gitu. Kondisinya kayak gini. Nah, ini kan malah terekspos ke ambient air. Terekspos ke ambient air. Terus dia bilang theta hingga sama T sur sama.
Habis itu inner and outer sama. Ini luasnya 0,04 antar persegi. Terus habis itu dia bilang, nah bit flux yang dari mesinnya itu 1,25/4. Nah, ke dalam tarik supply to the inner surface. Nah, inner surface ini loh, to of the base to the ini. Jadi ke anune itu 1,25. Habis itu ada hanya yang reading expose itu 10 watt per meter kuadrat K. Nah, terus dia tanya, ya berapa waktu nih yang dibutuhkan untuk supaya dia ini mencapai 135 derajat Celcius. Nah, ini terus dia ngomong pakai integral numerik. Alah, nggak perlu. Lek menurut aku nggak perlu. Sudah coba di solve langsung bisa. Ini tak bukan 5/9. Nih ya. Jadi, nah ini loh. Jadi pokoknya awal itu like, kalian kerja bab 5 ya. Ketok lek sing pokoknya kondisi unsteady itu ketok langsung hitung BI nih. BI ketemu beres. Ya, pokoknya BI ketemu itu nanti kalian barusan bisa tahu, pokoknya BI ketemu barusan bisa tahu kondisi dia boleh pakai metode apa. Oke? Jangan sembarang metode dipakai. Ini karena ya waktu TS ngelihat ya kan sudah selesai, terus waktu jalan balik itu lihat dulu kok area-area ada yang pakai finite, ada yang macam-macam, kok coba wah ini kok mereka nggak ngerti gitu loh metodenya, nggak ngerti penggunaannya ya. Ini harus paham kenapa kok pakai metode ini, kenapa pakai metode itu. Nah, kalau ini dia bilang, nah ini dilihat dulu BI yang ini tuh BI normal, BI yang HL per ini yang HL per K ya, ini juga HL per K, tapi ini HR. Nah, ini tinggal dimasukkan beres. Nah, ini HR itu gimana ya ngomongnya? Bentuk seperti kayak cuman perumpamaan ya, kayak seperti bentuk dari satu hal yang sebenarnya radiasi gitu loh ya. Ini loh dari equation 1 sama ini persamaannya ini tinggal dimasuk no. Oke. Nah, apa namanya kemudian tinggal dimasuk no. Nanti kalau B ini ketemu ditambah di total. Ini tambah ini di total. Nah, kan nanti kan hasilnya masih dari 0, masih jauh di bawah 1. Berarti pakai lambat kapasitas. Ya. Kalau kurang dari 1 jauh atau kurang dari 1, pokoknya kurang dari 1 lah. Pakai lambat kapasitas. Oke. Tinggal dimasuk no persamaan ini. Pakai persamaan 5/15. Ini loh ya. Oh ya, ini sekalian tak jelas no. Dia itu ini ambilnya. Oh, 1 apa kurang dari 0,1 ya? Ini dibaca aja di sini ya. Kok jangan lupa 1 rasanya. Oh, soal sebelumnya ya tidak cari, ada di sini, ada di bukunya kok. Ya, sorry Feren, nanti tak tunjuk yang jelas. Nah ini ya, pokoknya pakai ini. Sorry ya. Nah ini. Ki aksen SASH. Apa iki ASH? Ini ada ASH, ini ada ASCR. Nah ini maksudnya ASH itu ini. Ini ASH, ini ASCR. QS-nya dari sini. Jadi kalau bentuknya misalnya nyeleneh, kayak misalnya apa ya? Oh gini. Kalian tahu lah, ini kan setrika. Kalau misalnya saya kasih contoh setrika aja lah. Atau gini. Ya setrika saja lah, oke? Misalnya ini gini. Emang kalian pernah kan kalau kalian melihat setrika itu kan semakin bentuknya kan sorry.
Kalau kalian lihat kan mesti bentuknya kan kayak gini. Mesti semakin bawah itu semakin gede gitu loh ya. Kok karu-karuan ini. Ya nggak usah cek gitu. Bisa bayang nostrika atau ya, kan semakin lama semakin besar. Kan normalnya gitu. Tapi kalau di ini strika yang tidak normal, jadi apa namanya? Dia bilang ketebalannya kacek 0,7 cm, kacek 7 mili, tapi tetap sama. Ya wes lah, nggak apa-apa lah. Yaitu dia itu ada QS-nya, ada QS, ada ASH, ada ASCR. ASCR itu A yang menerima panas. Jadi arahnya ke sana. Kalau ASH itu A yang kemasukan panas. Yang kemasukan yang keluarnya di sini ya. Sini. Tapi karena di sini sama luasnya sama, ya podo-podo ASH ya. Jadi pakai aja. Terus nggak ada egen. Soalnya nggak ada egen, ya wes nol. Seharusnya kalau ini apa namanya setrika harusnya ada egen. Tapi karena dia kayak langsung kayak diomong kayak komponen panasnya itu yang menghasilkan kiaksen-aksen es, ya sudah, cuma dianggap sini aja, nggak usah pakai egen. Oke, tinggal dimasuk rumusnya ini, dt per dt. Nah, ini kalau dia ini agak lebay. Ini dt-nya ini kalau dibolak di ini tuh sudah tak kerjaan di kertas sebenarnya. Tapi karena berhubung ganti metode pakai mansol, ya akhirnya nggak tak upload. Ini pokoknya gini. Ini tuh dt per dt, dt-nya pindah sini, rho per vc-nya ini dipindah bawah. Nah, vc itu apa? Vc itu volume ya, volumenya perpindahan panasnya ya. Oh, sorry. Ya, V itu volume ya. C-nya itu CP ya. Jadi rho kali volume, rho kali volume kali CP. Ya, AS per rho VC. V-nya apa? Ayo. Nunjuk. Masuk aku terus yang ngomong. Shirley. Halo Shirley. Dengeran suaranya Kojo Shirley? Halo. Wah, kok nggak ada suaranya? Well, oke, nggak ada suaranya, jadi tanya yang lain. Ivan Derjuwono. Ivan. Ya kok. Ya, sip. Hah? Volumenya apa? Volumenya apa? Ini V ini loh. Ini kan volume ini. Volumenya. Ayo. Volumenya apa? Bentuknya setrika. Volumenya gimana? Kita gambaran di sini enak toh. Yuk, volumenya yang mana? Volumenya itu berapa? Ayo. Halo. Volume setrikanya loh. Vander. Ya, halo. Gimana? Halo, ya? Volume setrikanya loh. Iya, volume setrika. Berapa volume setrika? Luasnya kali L-nya mungkin kok. Nah. Tuh, ngele nulis pakai pen tapi ya. 0, piro ya? 0,0